ya sampai restu mereka yang membawa aku Ya di ini. titik ini gitu Ya, ya. Jadi nggak harus sesuai sama yang kita inginkan sih, nggak semua hal yang kita inginkan itu baik untuk kita ternyata. Ternyata Oke. Allah mempunyai prepare yang lebih baik untuk kita, orang tua kita tuh restunya tuh benar-benar luar biasa. Halo Jameder, selamat datang di podcast Janitra Media. Ketemu lagi nih sama aku, Nabila Maya Faisa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber luar biasa, narasumber spesial yang sudah kita undang ke studio kita. Siapa ya? Pasti penasaran. Masih dengan topik yang sama dalam rangka memperingati Hari Kartini. Anyway, selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Narasumber kita, jadi aku mau bacain profilnya nih. Namanya Arita Aprilisiana, mahasiswi Unija ya, Jameder semua. Arita juga merupakan duta kampus tahun 2021, duta lalu lintas Kabupaten Sumeneb tahun 2024. Wah, ini duta semua ya prestasinya ya. Ada lagi Jameders, Duta Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2023 sampai saat ini. Arita juga Mawapres 2025 dan Wapresma periode 2023-2024. Langsung saja ya, aku manggilin narasumber kita, Arita Aprilisiana. Halo Arita. Halo Mbak Maya. Apa kabar Arita? Alhamdulillah baik. Kamu Oke. gimana? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya Arita ya. Alhamdulillah. Makasih banyak loh Arita udah mau kita undang ke podcast kita. Oke, Arita sekarang kesibukannya apa? Kalau boleh dikasih tahu nih. Sebenarnya kesibukannya lebih ke, kan sekarang masih jadi mahasiswa aktif ya. Jadi selain dari aktif kuliah, sekarang sibuk-sibuknya lagi buat skripsian nih, tugas akhir. Juga disibukkan dengan ini sih, kegiatan-kegiatan luar seperti lebih ikut terlibat dari banyak proyek sosial aja sih. Wah, menarik. Oke, kalau Arita sekarang semester akhir berarti? Ya, semester akhir. Semester akhir. Good luck ya, semoga lancar nih habis ini skripsinya. Amin. Berarti habis ini udah mau dapat gelarnya juga nih ya untuk S1-nya ya. Oke. Arita, tadi aku sempat spill profil kamu. Kamu banyak prestasi di bidang duta ya, Jameders tadi ya, ada duta lalu lintas, duta pemberdayaan perempuan Indonesia, tadi apalagi duta kampus, mahasiswa berprestasi, wakil Presma juga periode 2023-2024, prestasinya banyak. Nah, aku penasaran sama yang duta dulu Arita. Sebenarnya apa sih yang membuat, yang awal mulanya ya, yang membuat Arita tuh tertarik ikut ajang duta ini? Oke, sebenarnya tuh berawal dari rasa keingintahuan aku ya tentang banyak hal. Aku juga lebih suka banyak tantangan baru di situ. Terus aku juga melihat banyak hal di mana ketika kita terjun di duta itu, aku melihat platform di duta itu bisa memberikan dampak yang banyak. Dan aku juga bisa lebih berkontribusi lebih luas kepada masyarakat. Banyak hal juga sih yang membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika aku terjun di duta. Impact-nya sangat banyak. Kalau seperti di duta kampus, itu lebih ke bagaimana aku merepresentasikan aku sebagai mahasiswa sih ya. Dimana mahasiswa kan seharusnya menjadi role model dan mampu menjadi contoh yang baik, bukan cuma di ranah pendidikan tapi juga di ranah kepemimpinannya. Kalau di duta lalu lintas 2024 itu lebih bertanggung jawab, rasa tanggung jawab aku untuk terus menyuarakan, mengedukasi masyarakat terkhusus pada anak muda akan pentingnya keselamatan berkendara. Kalau untuk di pemberdayaan perempuan lebih ke advokasi sih, bagaimana kita merealisasikan advokasi kita, program kita tentang bagaimana kita memberdayakan perempuan, bukan cuma di pendidikan tapi juga di hak-hak perempuan dan juga isu-isu yang seharusnya diperjuangkan untuk banyak perempuan gitu. Luar biasa, menarik banget ya. Tadi poin yang aku garis bawahi itu berarti gimana Arita ingin berdampak
Betul. Iya, dari berbagai ajang tadi kampus ingin merepresentasikan kampus gitu ya, jadi role model untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, lalu lintas gimana biar peduli nih sama lalu lintas yang aman, Betul. nyaman, terus duta pemberdayaan perempuan tadi gimana bisa menyuarakan hak-hak perempuan. Iya, Menarik. kesetaraan gender juga Kesetaraan kebetulan Mbak gender. Maya kan juga duta gender kebetulan ya yang udah Oke. patungnya kayaknya ini. Iya, jadi kita sempat merasakan gitu ya, Betul, apa betul, ajang-ajang betul. perlombaan duta ini berdampak juga buat Iya, kita betul, sebagai betul sekali, perempuan. betul sekali. Menarik teman-teman, iya, karena sesuai juga nih sama tema kita ya Rita ya, karena Hari Kartini gitu. Jadi gimana biar perempuan bisa berdampak dan alhamdulillah Arita dengan wadahnya di duta itu Arita bisa berdampak. Sebenarnya apa sih motivasi gitu ya selain mungkin tadi ingin berdampak, ada nggak motivasi lain? Kayaknya nih aku kan ajang perlombaan duta ini banyak ya Arita ya. Kita tahu gitu selain duta lalu lintas ada duta apa mungkin gitu ya. Selain duta-duta yang tadi kamu udah ikutin kan pasti banyak duta lain. Nah, apa motivasi spesifik mungkin yang kalau bisa kamu jelaskan, oh kayaknya aku ingin ikutnya nih duta Lalin nih. Aku maunya duta pemberdayaan perempuan. Ada nggak sih cerita di balik itu? Sebenarnya ya yang memotivasi aku itu aku pengen keluar dari zona nyaman aku, dari hal-hal yang biasa aku lakuin sebelumnya, mencoba dengan hal-hal baru. Mereka bisa, aku bisa juga nggak sih gitu sih. Lebih kayak itu. Kalau tentang ikut duta, aku pilih-pilih nggak sih aku ikut duta ini atau itu gitu. Aku lebih terfokus dan lebih tertarik aja ya, terkesan sama Duta Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Putri Pemberdayaan itu kan lebih aku tertarik tuh karena memang jurusan aku yang sangat berkaitan dekat dengan pemberdayaan perempuan ya, karena aku kan jurusan kebidanan. Jadi sering memang berinteraksi dengan banyak perempuan gitu. Jadi selain aku berkomunikasi dengan banyaknya karakter perempuan yang bermacam-macam ya, terus juga dengan emosional mereka yang berbeda-beda nih perempuan. Di situ yang membuat aku terkesan dan aku ingin lebih dekat dan juga selain mengedukasi mereka, lebih dekat kepada mereka, belajar tentang banyaknya karakter mereka dan lebih mempelajari tentang isu-isu yang sering perempuan dapetin. Gitu. Oke, berarti motivasinya tadi ingin keluar dari zona nyaman gitu ya. Betul. Mungkin hal baru lah kayaknya. Seumuran Arita ini masih tergolong muda sekali ya. Jamedes berapa Arita usiamu? 21 tahun. 21 tapi sudah punya pemikiran yang luar biasa ya. Jadi pingin keluar dari zona nyaman. Mungkin yang seumurannya masih enggak deh, aku udah nyaman dengan sekarang aku mau kuliah, istilahnya apa sih Arita, kupu-kupu gitu ya. Udah aku kuliah pulang aja, kuliah pulang enggak, tapi Arita ini kayaknya tipe kura-kura, kuliah rapat. Wah, enggak juga sih. Enggak juga. Atau apa lagi nih, banyak banget karena aktivitasnya ya teman-teman ya, kita salut banget. Luar biasa Arita. Nah, dari ketiga ajang itu, menurut Arita apa semua ajang itu berpengaruh terhadap self development atau pengembangan diri kamu? Oke. Kalau untuk diri aku ya banget sangat merubah diri aku. Yang dari awalnya aku percaya diri tapi lebih percaya diri lagi ketika aku sudah ikut di ajang duta ini. Selain lebih percaya diri, aku juga banyak belajar banyak hal seperti lebih ke public speaking, bagaimana aku berbicara di depan banyak orang yang karakternya beda-beda, dengan usia yang juga sangat berbeda-beda, dan bahkan pengalamannya lebih banyak daripada aku malah. Itu salah satu tantangan buat aku, tapi aku nggak cuman terfokus sama itunya sih, tapi aku lebih menikmati prosesnya saat ini. Aku sampai bisa berada di titik sekarang, aku lebih pengen menikmati prosesnya aja, jadi nggak terfokus sama hasilnya. Kalau di duta yang paling berkesan ya seperti aku bilang tadi, itu di pemberdayaan perempuan Indonesia ya, karena impactnya tuh langsung, impact sosialnya tuh langsung, karena langsung berhadapan sama sesama perempuan yang banyak emosionalnya tuh berbeda-beda. Terus budaya di daerah mereka pun berbeda-beda. Jadi ketika aku mengangkat suatu isu yang perlu aku edukasikan kepada mereka seperti apa, aku juga perlu melihat nih budaya di daerah mereka tuh seperti apa gitu sih. Jadi yang paling
berkesan yang paling banyak tantangannya itu malah di pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Meskipun aku sendiri sebagai perempuan ya, karena kalau di pemberdayaan perempuan itu nggak melihat umur Kak. Jadi semua kalangan harus mendapatkan edukasi yang sama gitu. Tapi dila juga isunya apa gitu. Jadi itu sih agak sulitnya ketika kita menyuarakannya itu dengan perempuan dengan emosional yang berbeda-beda. Menyuarakan apa yang ingin disuarakan dan perempuan ini dengan berbagai karakternya itu ya Arita ya. Oke, itu luar biasa. Berarti tantangannya itu ya Jameders ya. Ya nggak mudah juga ya Arita ya ada di posisi ini. Tapi tadi poin yang aku nangkep juga Arita itu sangat menghargai prosesnya. Makanya sangat berpengaruh sekali terhadap self development gitu ya. Jadi gimana proses itu bisa membuat Arita terus berkembang gitu karena tadi bertemu dengan berbagai karakter orang gitu. Tadi public speakingnya terasa gitu ya. Bisa lebih disiplin juga ya, disiplin waktu, terus bertanggung jawab juga, terus jadi pribadi yang lebih bisa belajar menghargai banyak orang di situ. Di situ. That's the point. Berarti ya Arita jadi empatinya juga ya, menghargai orang lain itu dapat juga dari ajang-ajang tadi. Oke, Arita, ada nggak sih mungkin satu studi kasus atau kalau boleh diceritakan gitu ya, Arita kan udah ikut berbagai ajang duta. Ada nggak sih case gitu ya, case yang membatasi diri Arita dalam berekspresi, mungkin dalam mengambil sebuah keputusan gitu dalam ajang ini gitu, membatasi nggak? Sejujurnya ya ada beberapa hal yang menjadi pembatasan diri aku ya. Sebenarnya dengan gelar gak harus duta, dengan gelar mahasiswa aja kita perlu untuk membatasi banyak hal seperti kita bertindak, kita berbicara, itu perlu kita pikirkan lebih awal konsekuensinya seperti apa, kita mampu bertanggung jawab atas apa yang kita omongkan dan apa yang kita lakukan gitu. Apalagi menjadi seorang duta yang menjadi role model nantinya dan juga dilihat banyak orang, itu perlu kita jaga seperti image dan juga lembaga yang perlu kita jaga. Jadi bukan cuman image kita sendiri, tapi kita perlu menjaga nama baik dari lembaga yang kita bawa. Gitu sih. Tapi yang penting tetap jadi diri kita sendiri. Itu ya. Tapi kalau soal pembatasan gak harus menjadi duta, jadi mahasiswa aja pun kita perlu menjaga seperti tindakan, menjaga image dan jaga cara bicara kita. Harus pintar-pintar menghargai juga, melihat bagaimana lawan bicara kita seperti apa. Itu sih. Itu yang menjadi poin ketika aku menjadi duta gitu. Ya itu poinnya ya Arita ya, berarti nggak membatasi diri tapi ya sebagai role model kita sadar juga gitu ya, kita akan dicontoh gitu, kita akan dilihat wajahnya, misal duta kampus ya, wajahnya kampus nih, brandingnya kampus ngelihatnya Arita, anak Wiraraja seperti ini gitu, jadi citranya, image-nya gitu. Perlu dijaga. Oke. Arita, dengar-dengar kamu pernah keluar negeri juga nih Arita? Wah, iya pernah. Kemana kalau boleh diceritain? Kemarin itu aku pernah ikut program yang namanya Summer School yang kebetulan diadakannya antar Indonesia dan Malaysia. Kebetulan Universitas Wiraraja mendapatkan kesempatan ikut di dalam program Summer School itu dan kebetulan aku lolos di situ. Ikut sebenarnya cuma 24 harian gitu. Tapi yang cukup berkesan karena di situ kita belajar budaya yang baru di Malaysia, bukan cuma cara berpakaian, tapi cara bagaimana mereka menyampaikan ketika mereka tuh mendapatkan pendidikan. Jadi ketika dia menjadi mahasiswa beda cara penyampaiannya. Dari bahasanya aja cukup beda ya Kak. Jadi kalau di Malaysia kan ada campuran nih antara bahasa Inggris sama bahasa Melayu. Jadi kalau dosen kalau di Indonesia kan Indonesia lah paling, kalau Inggris gitu. Kalau di sana tuh campur mereka gitu. Meskipun mahasiswanya pun juga cara berbicaranya juga campur gitu. Kalau di sana tuh lebih fokus sama ini sih, karena konteks kita itu penelitian. Jadi pembelajaran yang disampaikannya pun tentang bagaimana proses melakukan penelitian itu seperti apa. Gitu. Di sana juga dituntut untuk kita
menghasilkan suatu penelitian. Satu seperti jurnal gitu, penelitian dalam bentuk jurnal, dalam bentuk paper lah, terserah. Oke, gitu. berarti outputnya itu menghasilkan si penelitian ini ketika selesai. Iya, dan itu harus diupload, Kak. Jadi alhamdulillahnya di sana tuh juga memberikan kesempatan buat kita tuh mengupload jurnal dari hasil penelitian kita itu secara internasional. Jadi bukan cuma internasional aja gitu. Alhamdulillahnya kemarin kita selesai dengan tepat waktu menyelesaikan penelitian itu selama 12 hari. 12 hari. Tadi rentangnya padahal 24-3 mingguan gitu, tapi kalau bisa selesai betul. 12 hari. Karena sebelumnya kita tetap ya kita kuliah seperti biasa, seperti di Indonesia, cuman ya budaya waktu kita juga ya, kalau di sana tuh waktunya jam 6 kita udah sarapan. Oh wow, ya, pagi kita ya, udah sarapan, morning person. Dan mungkin di sana tuh memang ada bus yang untuk antar jemput kita antar asrama dan juga ke kampus gitu. Asrama sama kampus tuh dalam satu ini sih lingkungan wilayah sama. Cuman ya memang jaraknya yang luar biasa jauh. Oh iya. Kita memilih untuk jalan karena kalau lewat bis pasti kita telat gitu. Jadi kita jalan tuh sekitar 2,5 kilo setiap hari, 3,5 kilo gitu tiap hari. Dan kita berangkat tuh ya habis subuh jam 5 lah kita berangkat gitu. Perjalanan jalan kaki, kebetulan yang tanjakan di sana kebetulan pegunungan, Kak. Jadi nggak lurus aja. Oh iya? Jadi tanjakan yang wah luar biasa perjuangannya gitu. Dan tanjakannya itu bukan jalan raya ya guys, jadi kayak tanjakannya tuh tangga gitu, lewat tangga. Jadi wah lumayan sedikit berolahraga ya setiap pagi gitu. Dan itu tiap pagi ya? Tiap memang pagi seperti itu. satu-satunya jalan ke situ? Itu kita sarapan. Kita lewat dari itu ya kita nggak ikut kelas, jadi nggak sarapan ya lebih ikut kelas kalau kita memang telat gitu. Menarik ya, jadi tadi tantangannya itu ya, tadi waktu, mungkin bahasa juga gitu ya Rita ya. Cara tapi pembelajarannya juga cara pembelajarannya ngerasa banget ya vibes bedanya gitu ya. Jadi bukan cuman kita melihat perbandingan sarana dan prasarana aja, tapi cara pembelajarannya di sana dari dosennya menyampaikan itu seperti apa. Di sana tuh lebih banyak bukan dosen yang menyampaikan, tapi kita yang cari tahu. Kita belajar IT seperti apa juga di sana. Jadi penelitian yang simple tapi impact-nya besar gitu. Oke. Aku penasaran deh, tadi Arita sempat sebut outputnya itu menghasilkan penelitian. Nah, apa nih yang waktu itu Arita sempat angkat gitu ya di tugas akhirnya itu? Karena kemarin itu juga dari Fakultas Kesehatan, kebetulan ada juga dari keperawatan, kebidanan juga, dan kebetulan dari keperawatan itu ada 3 orang, di kebidanan 2 orang, jadi kita 5 orang. Dan kita jadikan itu satu tim agar nanti kita menghasilkan penelitiannya itu gak jauh beda sama jurusan yang kita ambil gitu. Jadi bisa kita realisasikan nanti di Indonesia juga gitu. Jadi aku penelitiannya di sana itu tentang bagaimana faktor apa saja yang menyebabkan seorang ibu hamil ini, ibu yang setelah melahirkan atau postpartum itu depresi, Kak. Karena bukan cuman baby blues sekarang, tapi ada yang lebih satu tingkat di atasnya, yakni postpartum depression. Jadi bagaimana seorang ibu menghadapi banyaknya hal-hal baru yang mengagetkan ketika baru selesai melahirkan nih. Karena perubahannya bukan cuma 10%, 20%. Setelah punya anak tentu perubahannya sangat luar biasa. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan, seperti faktor akan pentingnya support dari keluarga, dari lingkungan sosial, bukan cuma dari tenaga kesehatan. Jadi penelitiannya tuh lebih terfokus bagaimana faktor-faktor apa saja yang berpengaruhi untuk kejadian postpartum depression. Oke, menarik banget Arita. Berarti itu yang Arita teliti ya. Sampai selesai itu di-upload juga ke internasional ya, jurnalnya. Betul, alhamdulillah. Oke, semoga Jammeders mengikuti jejaknya juga nih. Maksudnya semangat gitu ya buat meneliti gitu biar nanti bisa dipublikasi internasional. Oke, Arita ada lagi nggak sih prestasi? Tadi kan duta tuh non akademik lah ya masuknya. Terus tadi summer school ini berarti tergolong akademik. Aku dengar-dengar tuh Arita sempat ikut olimpiade juga Jammeders. Jadi banyak banget ya ini prestasinya, ini udah kayak kalau dibaca ini nggak cukup ini ya catatan aku. Apalagi nih yang olimpiade ini apa kalau boleh diceritain? Sebenarnya kalau olimpiade itu berawal dari aku sejak SMP. Jadi SMP pun aku pernah ikut Smart Student Contest. Jadi di situ SSC dulu itu
di bidang matematika, jadi lengkap komplit. Jadi seperti banyaknya materi yang kita dapetin pas SMP gitu. Situ sempat ikut, tapi di situ udah bentuk kelompok Kak, jadi ada 3 orang gitu. Alhamdulillahnya lolos, tapi nggak sampai di final gitu. Oke, itu pas SMP tapi nih? itu ya masih SMP. Okay. Sembari waktu itu masih ini Kak, aku udah kerja waktu itu, kerjanya ya jadi ini ikut nyanyi gitu loh Kak. Oh, oke. Jadi Singer juga ini ya, dari dulu penyanyi. tuh, jadi dari orang tua sih, kalau masalah vokal tuh dari orang tua, bawaan dari keluarga mungkin juga ya. Nah di samping itu juga tidak mengurangi rasa semangatku di bagian akademikku. Jadi orang tuaku tetap memfokuskan aku juga setara gitu, sama antara non akademik maupun di akademikku gitu. Kalau di ya dari SMP terus lanjut SMA itu lebih bukan ke sains malah Kak, aku lebih ke matematika dan seni. Oke. Malah seni budaya seperti kayak buat, aku pernah juara ini juga Kak dulu, karya kriya. Oh, Jadi kerajinan kriya tangan? itu, ya kerajinan tangan. Oke. Dulu buatnya kebetulan sampai tembus Jawa Timur kemarin. Wah, keren. Kalau pas SMA itu kan tingkatnya Jawa Timur, wah udah bangga banget seneng ya banget Jawa ya. Timur nih. Kalau mungkin kalau kuliah tuh kalau Jawa Timur lah biasa lah ya gitu. Kalau di kemarin tuh pas SMA sempat di kriya juga, kebetulan juara 1. Terus setelah itu sama masih kelas 1 SMA atau kelas 10 aku ikut di bidang matematika, olimpiade matematika. Oke. Cuman nggak lolos. Ternyata memang bidangku nggak di situ. Cuman aku suka di situ. Iya, Aku juga suka matematika. Pak eksak ya. Terus di akhir malah, mesti semangatnya tuh kenapa di akhir, aku juga bingung nih. Sebenarnya lebih ke mungkin kelihatannya ya di guru-guruku tuh baru kelihatan di akhir mungkin ya. Jadi bakatnya Rita ini nih iya, gitu. Iya betul. Jadi aku nggak suka ngomong duluan, ibu saya lebih tertarik sama ini nih. Enggak, dari dulu tuh memang kayak ya udah aku cari-cari sendiri aja gitu. Peluang apa saja yang bisa aku jadikan peluang itu menjadi kesempatanku di situ. Abis itu kebetulan jadi dilihat dari ulanganku sih, hasil ulanganku waktu itu kimia, fisika, biologi semuanya nilainya tinggi gitu, nih. Oke. Jadi di situ baru kayak wah, kayaknya kamu punya kesempatan deh ikut olimpiade, jadi ikut namanya KSN dulu. Oh KSN, iya. Kontes Sains Nasional gitu. Kalau nggak salah ya, udah agak lupa ini. Udah lama ya. Jadi pas SMA ikut di kimia. Di kimia. Jadi biologi, fisika tuh nggak terlalu sih. Jadi terfokusnya olimpiadanya itu pas kimia. Berlanjut sampai kuliah, seperti biasa aku mencari kesempatan sendiri. Jadi mencari peluang sendiri. Sebelumnya tuh karena kok di kuliah kan aku rasa semua kampus nggak langsung memberitahukan hari ini ada olimpiade ini, bulan ini ada olimpiade ini, nggak. Aku yakin banyak kampus juga melakukan hal yang sama. Jadi lebih menunjang mahasiswanya untuk mencari mandiri sendiri. Ya. Mandiri lah ya. Jadi ya seperti biasa dari kelas 1 pun aku cuman mencari kesempatan di swasta gitu. Nggak sampai di kementerian atau negeri gitu. Jadi di swasta dulu seperti ikut kejuaraan atau kompetisi hima universitas lain yang mengadakan olimpiade gitu. Nah di situ aku ikut dan kebetulan kalau di swasta tuh bisa ikut tiga-tiganya gitu, kayak Olimnas, Olimpiade Nasional itu bisa ikut tiga-tiganya Kak. Jadi Kak fisika, kimia, biologi. Jadi nggak terfokus sama satu olimpiade aja gitu. Jadi bisa kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba banyak materi gitu, mencoba banyak perlombaan, biasanya lomba itu apa aja gitu. Jadi aku ikut tiga-tiganya, alhamdulillah lolos dua-duanya. Itu kontes pertama itu kompetisi pertama itu di semester 3 kalau nggak salah, semester 3. Terus semangat itu mulai aku bangun lagi tuh, jadi lebih semangat lagi karena juara ya. Aku ikut lagi untuk semester selanjutnya, ikut lagi itu yang diadakan oleh Universitas Udayana Bali kemarin. Kedokteran sana tuh mengadakan kompetisi, juga terbilang masih swasta ya, karena yang ngadain tuh masih universitas, jadi bukan kementerian gitu.
ikut di sana kebetulan juara lagi di fisika itu medali emas, biologi juga emas, kimia tuh di perunggu. Luar biasa. Terus juga lanjut ikut lagi di Universitas UIN Malang. Nah, di sana tuh mengadakan Unisma. Mengadakan di Fakultas Kedokteran itu juga mengadakan kompetisi yang sama, Olimpiade Nasional. Dan kebetulan untuk fisika dapat perunggu, dapat perak. Terus juga biologi dapat emas, kimia dapat emas. Wah, gitu. keren. Dan Ada itu lagi yang nggak? membuat dosen-dosen tuh mungkin kayak, wah, kok anak ini tiba-tiba juara gitu. Aku kan nggak pernah upload sebelumnya, nggak pernah upload. Kebetulan waktu itu fakultasku yang upload bahwa mahasiswa FIK ada yang mendapatkan juara gitu di sini gitu. Nah itu baru aku kelihatan nih di akhir-akhir ini ya? Baru di akhir-akhir ini udah semester 6 kalau nggak salah. Okay. Semester 6 itu baru kelihatan di situ mungkin, dan kebetulan di waktu yang sama itu ada kompetisi yang namanya Olimnas, Olimpiade Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, di situ didapatkan kesempatan baru buat aku ikut di situ menjadi perwakilan dari kampus Universitas Wiraraja yang dikompetisikan di banyak kampus yang lain gitu. Alhamdulillah di situ aku memilih lebih fokus di bidang biologinya. Jadi cuma bisa satu, Kak. Jadi beda sama swasta. Kalau di universitas lain yang cuma diadakan himanya di sana, di sini tuh cuma bisa ikut satu ajang perlombaan aja. Jadi kalau misalnya kimia ya udah kimia, fisika, biologi gitu. Karena aku lebih tertarik sama biologinya gitu. Karena yang selaras juga kan sama S1 kebidanan dari kebidananku. Kalau biologi tuh lebih seperti anatominya, bukan cuma anatomi sih, banyak hal, cuman di biologi lebih mudah lah untuk aku pelajari gitu. Jadi ikut biologi, alhamdulillah lolos mewakili Jawa Timur untuk di bidang biologinya untuk lanjut di tingkat nasional yang kebetulan diadakan di Sulawesi di Universitas Hasanuddin Makassar. Wow. Jadi itu terakhir aku mengikuti kompetisi di situ ya. Gitu. Dan alhamdulillah lolos hanya di seperempat semifinal kalau nggak salah. Jadi cuman di habis itu nggak lolos gitu. Karena kalau dibilang sulit, cukup sulit ya kalau di kementerian ini. Menantang banget ya ternyata ya. Menantang banget asli. Di luar dari nalarku, dari kompetisi-kompetisi yang udah pernah aku ikutin. Jadi dari soal-soalnya pun tingkatannya tuh luar biasa sekali, bahkan sampai di hari pertama pun karena ujiannya tuh selama 6 hari, 4 hari di awal terus nambah 2 hari gitu. Bayangkan 6 hari, Kak, ya mengerjakan soal yang sangat aku aja nggak kebayang ya. Bahkan soalnya tuh di luar nalarku malah, Kak, dari soal-soal kompetisi yang udah pernah aku ikutin. Cukup menguras tenaga dan juga waktuku di situ ketika aku belajar bersama pembinaku dari Universitas Wiraraja yang berangkat. Ya yang penting aku sudah maksimal gitu ya. Sudah mencoba ya. Ya itu akhir deh, habis itu akhir karena aku sebenarnya udah nggak mau coba, Kak, waktu itu. Karena kesempatan ada gitu, ya udah aku coba lagi gitu. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Tadi Jameder semua pasti juga kagum banget nih yang lagi nonton. Wah, ternyata medali perak, medali perunggu itu kamu udah kantongi karena si bidang-bidang olimpiade ini ya, Rita ya. Sebenarnya kita lebih ke penasaran sih, Rita. Kamu bagi waktunya tuh gimana ya? Pasti kan pada saat itu kuliah juga, mungkin ikut ajang duta tadi gitu ya, masih dengan masa jabatannya, atau mungkin lagi ikut organisasi apa. Nah itu kan pasti ada banyak aktivitas yang berbarengan di satu waktu. Nah gimana sih cara kamu strategi belajar terutama ya, sehingga kamu tuh dapat banyak sekali prestasi di bidang akademik tadi khususnya? Oke, kalau untuk strategi belajar tuh nggak ada strategi khusus ya. Yang penting kita mampu untuk manajemen waktu sebaik mungkin, disiplin waktu. Kita harus mementingkan yang mana sih hal yang perlu kita prioritaskan. Jadi kalau misalnya bentrok, kita lihat nih yang mana yang lebih prioritas. Sebisa mungkin kita bisa semuanya gitu. Kita bisa mengikuti semuanya gitu. Terus juga kita juga belajar ini sih, rasa malas. Pernah nggak sih, Kak? Muncul gitu ya, ya ngatasin rasa Nah, aku cara ngatasinnya tuh biasanya dengan melihat banyak motivasi-motivasi
yang sering aku lihat gitu. Terus juga aku melihat gak mudahnya sampai di titik ini seperti apa. Jadi aku mengingat kembali bagaimana prosesnya sampai aku ada di titik itu yang membuat aku membangkitkan semangat belajar aku lagi. Jadi nggak mudah di titik itu, Rita gitu. Jadi harus tetap semangat lagi, ayo bisa gitu. Jadi rasa malasnya itu berkurang. Terus aku nggak lupa juga nih Kak. Apa? Mungkin Kak Maya juga pernah merasakan ketika setelah mengikut kompetisi ngasih reward buat diri sendiri gitu dong. Okay. Jadi kita nggak terfokus sama hasilnya, gagal atau enggak, aku selalu ngasih reward nih buat diri sendiri atas pencapaian yang udah aku hasil gitu. Nggak lupa juga motivasi dari keluarga sih ya, terus keluarga. Jadi kalau misalnya aku lagi dilema di mana aku malas atau menentukan pilihan ketika mengikuti kompetisi, ikut atau enggak, terus di bidang apa, itu biasanya aku lebih minta saran dari dosen-dosen yang menjadi tokoh buat aku, juga meningkatkan semangat aku. Boleh aku sebut dosennya? Boleh. Kita sapa di sini juga dosennya ya. Dosen yang selalu menjadi menjadi poin penting juga buat aku dalam semangat diri aku ketika berkompetisi. Itu ada dosen aku namanya Ibu Ratna Indriani. Halo Ibu Ratna. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, wakil dekan. Terus juga ada Ibu Yunita yang kebetulan kaprodi aku di S1 Kebidanan. Dalam menentukan pilihan, terus juga ketika aku menyemangati diri aku yang sedang lagi malas-malasnya padahal aku dituntut di situ, itu biasanya aku ke mereka. Dan ini juga sih mengubah rasa malas itu, mengingat bagaimana jadi bukan tanggung jawab belajar tapi tuntutan yang harus diwajibkan kita untuk terus berkembang gitu. Langkah kecil yang penting di situ kita bisa menikmati prosesnya untuk kita terus berkembang gitu. Luar biasa Rita. Tadi ya bahkan dapat tips juga nih Jameders nih cara ngatasin malas tadi ya. Karena malas itu pasti ada ya Rita ya. Manusiawi lah ya Kak. Manusiawi, itu normal banget. Justru kalau kita biarin rasa malas ini itulah yang kalau bisa jangan gitu ya. Nah, menarik banget Rita. Aku mau tanya juga nih satu hal. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi kamu gitu? Iya. Kamu berprestasi itu ada nggak sih yang menginspirasi? Kalau soal sosok dalam berkompetisi sebenarnya nggak ada sih ya, tapi lebih ke motivasi aku sih, belajar dan motivasi aku untuk terus berkembang itu ya karena aku melihat bagaimana usaha orang tuaku untuk aku terus mengejar pendidikan, terus bagaimana prosesku sampai di titik itu nggak mudah Kak Maya. Jadi aku terus mengingat hal itu yang menjadi acuanku untuk semangat belajar. Jadi nggak terfokus sama tokoh sih. Ya mungkin itu dosenku, dosen yang paling aku anggap orang tua lah ya di kampusku, selain dari dosen-dosen mata kuliah lainnya. Mereka berdua itu yang menjadi panutanku lah. Contoh dari seperti mereka berpendidikannya, terus bagaimana mereka melewati banyaknya perjuangan mereka juga. Aku juga banyak belajar di situ. Kebetulan ya Kak Maya ini menjadi salah satu promotorku dulu. Salah satu contohku dulu pas masih baru masuk kuliah, dan kebetulan Mbak Maya waktu masih jadi mahasiswa. Ya sempat jadi materiku dulu juga. Masih ingat nggak Kak sih? Aduh, duta ya, duta kampus. Iya, jadi Kak Maya tuh menjadi salah satuku dulu juga. Kalau seniorku tuh ya Kak Maya sama Mbak Denosa. Nah itu. Jadi kalau misalnya seperti artis yang memang bergelut di dunia pendidikan juga nggak ada sih. Kalau yang memang sering menjadi contoh dari orang-orang yang yang kompleks banget, mereka tuh enggak sih, nggak ada dari dulu tuh nggak pernah. Meskipun dalam hal apapun aku nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu FOMO lah intinya ya. Iya. Jadikan diri kamu ya role model gitu sendiri, ya. Jadi jadikan diri aku sendiri contoh bagaimana aku
memberikan contoh yang baik aja gitu sih. Menarik, luar biasa Rita. Thank you anyway, tadi udah disebut ya. Jadi teman-teman Jameders mungkin yang belum tahu karena kita satu bidang lah ya pas di kampus Duta Kampus. Jadi kita pernah ketemu, pernah sharing juga ya Rita. Ya, luar biasa. Berarti tadi Arita tuh menjadikan diri sendirinya role model dan support sistemnya itu ya yang mengelilingi dosen. Tadi ada Ibu Ratna, Ibu Yunita, iya, halo Ibu yang semoga lagi nonton juga ya ini podcastnya. Dan support system itu yang membentuk Arita secara tidak langsung ya sampai Arita jadilah sekarang ini. Betul sekali. Oke. Arita, ada nggak sih kayak pengalaman yang nggak mengenakan gitu? Kayak Arita udah banyak banget nih prestasinya gitu. Ada nggak sih mungkin pandangan-pandangan ya kita nggak pernah mungkin positif pasti banyak gitu. Ada nggak sih mungkin pandangan negatif? Arita nih sibuk banget ya gitu. Ini lagi kuliah tapi masih ikut ini gitu. Atau mungkin ada nggak sih omongan-omongan yang membuat Arita, aduh kok dia bilang seperti itu ya gitu. Dan mungkin kalau ada gimana cara Arita mengatasinya? Oke, kalau kendala seperti itu pasti ada ya Kak. Contohnya seperti orang di lingkungan kita nggak semuanya itu suka sama kita gitu. Ada beberapa orang yang malah ingin menjatuhkan kita. Bener nggak sih? Pasti. Mau gimana pun, mau kita sedang ada di titik manapun, bahkan ada di titik terendah pun, aku yakin pasti ada orang yang iri sama kita atau nggak suka sama kita, bahkan ingin menjatuhkan kita. Tapi kembali lagi, aku tetap fokus sama tujuan aku. Jadi aku meskipun ada omongan yang merendahkan aku atau malah meremehkan aku nggak fokus sama itunya. Jadi tetap fokus bagaimana kita untuk terus berkembang dengan langkah kecil kita gitu. Fokus sama tujuan kita, jangan pedulikan mereka. Dan seperti aku bilang tadi, apapun itu jangan terfokus sama hasilnya. Kalau kita hanya terfokus sama hasilnya dan mendengarkan banyak orang, mungkin kita nggak akan berkembang Kak. Jadi kita harus juga menikmati dari prosesnya, proses dan pembelajaran yang ada dalam setiap langkah kita. Jadi nggak harus terfokus sama hasilnya guys. Ya itu aja sih. Mungkin kendalanya ya dari bagaimana orang mengucilkan kita, meskipun kita ada di titik dimana kita di situ luar biasa gitu, luar biasa. Mereka nggak akan melihat bagaimana proses kita, yang mereka lihat ya cuman hasil gitu, hasil yang mungkin mereka nggak suka sama hasil yang udah kita capai gitu aja sih. Jadi bahkan orang-orang terdekat pun nggak bisa kita lihat Kak, mereka suka atau enggak kepada kita kan di belakang sana. Ya itu aja sih yang membuat aku kayak sakit hati ada gitu. Kok bisa ya, padahal mereka tuh deket sama kita gitu. Ternyata malah mereka yang ingin menjatuhkan kita. Itu aja yang paling aku tekenin. Jadi yang penting tetap harus menghargai lah. Mau kita ada di titik manapun tetap harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Entah mereka itu berpikir apapun tentang kita, berpikir negatif apapun tentang kita, kita harus tetap fokus sama tujuan yang akan kita lalui gitu. Setuju banget, agree ya. Jadi gimana, mungkin pandangan orang lain ada positif, ada negatif juga, itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi gimana kita sama mindset kita aja gitu. Mindset kita mau berkembang berarti ya udah, oke, terima omongan itu dan tetap fokus sama tujuannya. Betul, dan harus pintar-pintar mengendalikan diri, emosi diri gitu ya. Benar-benar harus kayak sabar gitu, tarik sabar, nafas ya. Oke, ya kontrol. Jadi itu penting juga ya teman-teman ya, biar kita tetap goals kita ini ya udah, mau ada apapun rintangannya tetap kita fokus sama hal yang mau kita tuju. Itu poin yang aku tangkap dari Arita ya. Oke, wah luar biasa banget Arita. Arita bangga dengan semua pencapaian ini? Wah, kalau ditanya bangga, luar biasa sekali ya bangganya. Karena nggak mudah gitu loh Kak, nggak mudah, seperti aku bilang tadi, prosesnya nggak mudah ada di Arita yang titik sekarang. Meskipun aku tetap merasa kurang nih, harus di mana lagi nih, peluang mana lagi yang bisa aku jadikan itu kesempatan aku gitu. Jadi memang aku bisa merasakan bahwa diri aku nih nggak pernah puas sama banyak pencapaianku. Jadi aku
pengen sekali banyak mencoba banyak hal yang orang lain bisa, aku bisa nggak ya? Tapi aku nggak pernah memaksakan diri aku nih Kak. Jadi kalau misalnya memang aku sudah nggak mampu, ya udah berarti memang itu bukan wadahku, bukan ranahku di situ gitu aja. Cuman kalau rasa ingin tahu, terus itu nggak pernah berhenti sampai sekarang Kak. Jadi kalau orang lain bisa, aku juga bisa nggak ya, gitu aja sih. Kalau ditanya bangga, bersyukur, wah bersyukur sekali. Yang Maha Kuasa, beliau menitipkan aku banyak hal-hal positif yang bisa membuat aku ada di sekarang dan menjadi contoh yang baik. Aku harap bisa dilihat yang baik-baik. Yang kalau misalnya ada yang jelek-jelek ya gak usah dilihat lah, itulah ya. Lihat aku dari positifnya aja dulu. Pasti banyak banget ya Jameders ya positifnya. Tadi udah cerita banyak banget, luar biasa banget Arita. Ya memang Arita nih beda banget teman-teman. Pas aku kenal Arita di Duta tuh, dia tuh udah kelihatan beda gitu dari yang lain dengan pola pikirnya, mindsetnya yang luar biasa, dan ya terbukti gitu sampai sekarang dia sudah ada di titik ini. Dan ya tadi dia bilang gitu tidak mudah ya, prosesnya itu panjang. Dan semoga ada Arita-Arita lain nih di luar sana juga ya, nanti next gantinya Arita ya. Oke, Arita, aku ini mulai topik yang berbeda lagi ya, karena tadi kamu sempat singgung kamu bekerja juga gitu. Nah aku dengar-dengar tuh kamu MUE juga ya? Wah, boleh diceritain? Jadi seorang MUA itu berawal dari seperti aku ceritakan tadi Kak. Dulu tuh aku memang ikut nyanyi ya, ikut orang tuaku sambil, karena orang tuaku tuh niatnya bukan untuk aku cari uang gitu, tapi bagaimana aku mampu untuk mengendalikan diri aku untuk tampil di banyak orang gitu. Jadi lebih banyak sih sebenarnya aku dulu tuh pas kecil nih ya, diikutkan nyanyi, diikutkan fashion, jadi lebih gak terfokus sama akademia, tapi lebih ke non akademiknya aku gitu. Ikutkan tari, intinya Rita nih ranahnya di mana gitu, itu masih keluarga aku cari gitu. Jadi makanya aku diikutin banyak, ikut balet juga dulu Kak. Malah itu ikut balet dari umur 4 tahun dulu. Wah, balet juga? Iya, pernah diikutin juga. Jadi banyak hal yang diikutin, dicoba oleh orang tua aku untuk melihat sosok seorang aku gitu. Dan dinyanyikan tentu di make up ya Kak. Nah, itu yang make upin waktu itu mama aku gitu. Jadi mama aku tuh banyak beli produk, terus aku di make upin gitu. Di situ sih yang membuat aku kayak suka gitu dari dulu. Terus ya coba tuh biasanya tuh minjem punya mama, terus coret-coret sendiri di muka sendiri dulu. Terus lanjut SMP tuh nyoba nge-make up teman-temanku. Kalau misalnya cara-cara ya make upan ya seperti anak-anak gitu loh Kak. Jadi kayak coba-coba. Nah jelang SMA, karena aku bilang tadi aku bahkan ikut berkompetisi di SMA pun itu di akhir-akhir juga gitu. Jadi di awal-awal SMA itu aku ikut private makeup. Nah, aku memberanikan diri dan kebetulan waktu itu nggak disetujui, nggak tahu kenapa yang biasanya orang tua aku selalu mendukung. Waktu itu orang tua aku nggak mendukung sama sekali Kak. Aku belajar makeup. Tapi dulu tuh nggak punya pemikiran untuk jadi MUA sih awalnya. Ya udah coba aja gitu. Ya udah coba aja. Yang penting aku tahu nih tekniknya seperti ini nge-make up gitu, produknya ini aja gitu. Niatnya itu aja. Terus setelah tahu dibiarin itu selama SMA sampai di kelas 3 aku punya pemikiran sewa menyewa. Jadi kayak nyewa kayak setelah perpisahan, graduation, terus juga apa sih karnaval gitu loh. Pas karnaval aku juga menyewakan banyak baju di situ yang menghasilkan buat aku ya. Jadi udah pemikirannya nih bukan cuman akademik, jadi apa yang bisa ngasilin bisnis juga ya, bisnis gitu. Jadi ya udah dapat uang dikit, aku nggak pernah mengambil hasil di situ, jadi langsung aku putar dari hasil semuanya, aku nggak pernah ngambil hasil sama sekali. Jadi dari uang seberapa uang yang aku dapatkan dan barang apa sih yang bisa aku dapetin, kalau sekalipun itu mahal mungkin aku simpen dulu sampai aku bisa menghasilkan barang yang aku inginkan. Dan itu terus sampai sekarang karena juga ada basic, karena aku sempat private make up di awal SMA, aku private lagi nih setelah lulus SMA, aku private lagi ke coach yang ingin aku inginkan gitu.
Dan sampai sekarang terus berlanjut sampai aku bisa punya barang-barang yang bahkan di luar pemikiranku dulu, nggak punya pemikiran sama jadi MUA sama sekali. Cuman karena mungkin lingkunganku masuk di pedesaan ya, di Kalengan Timur dan masih pelosok, jadi di situ terbilang pedesaan yang mudah dapat kepercayaan orang karena di sana sedikit ya yang jadi MUA, jadi punya kesempatan di situ, banyak dapat kepercayaan dari masyarakat di sekitarku lah terutama. Terus berlanjut di sosial media juga, karena di sosial media kan lebih gampang ya, lebih mudah, luas ya, cakupannya luas, bisa orang akses di situ. Ya, pemasarannya ya, iya ya. marketingnya. Jadi mulai di situ ya sampai sekarang lah Sampai berjalan. sekarang. Alhamdulillah udah seperti pengantin udah juga lengkap di rumah. Banyak klien udah ya. Rencananya sih ke depan harapannya bisa punya dekorasi juga ya. Wah, amin, 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 ya amin. Allah. Kita doain bareng-bareng ya, Ya, Jameders ya. Iya, betul. Oke. Wah, pasti penasaran nih kalau bisa kita tampilin mungkin ya. Atau kalau yang penasaran hasil make upnya Aritha, apa IG-mu Aritha? Sebenarnya semua Instagram aku baik bisnis pun itu semuanya Aritha ya. Jadi kalau Instagram ya Aritha Prelesiana, kalau Instagram bisnis ya Aritha Galeri. Udah itu aja. Jadi semua sosial media, email pun yang minta email ya nama aku aja gitu. Oke, ya boleh ya. Siapa tahu ada yang tertarik mau make up habis ini mau Ya, bisa graduation gitu dan kunjungi Aritha lain-lain. Galeri dah itu aja. Oke, sip. Oke, Aritha tadi berarti sekarang lagi ya kerja juga gitu ya. Ya duta yang kayak dipakai di selempangnya ini, Duta Pemberdayaan Perempuan Indonesia, sekarang masih menjabat sampai saat ini. Terus lagi skripsian juga ya. Kalau sekarang tuh kamu bagi waktunya gimana, Aritha? Sama seperti aku bilang tadi ya Kak, untuk membagi waktu itu harus pintar-pintar manajemen waktu. Karena dari aku ikut duta kampus di awal itu sudah sangat-sangat banyak aku belajar disiplin waktu di situ. Ya sampai sekarang aku rasakan. Jadi kalau misalnya membagi waktu itu adalah poin utama. Jadi bagaimana kita mampu memprioritaskan, mencari yang mana yang perlu diprioritaskan, itu yang perlu kita lakukan duluan. Selama kita bisa lakukan semuanya ya nggak apa-apa gitu. Terus kalau untuk bagaimana mengatur keduanya itu lebih ke ini lagi sih, mengatur bagaimana mood kita gitu. Mood kita kadang ya seperti kita malas, tuh gak pengen keluar rumah, pengen di rumah aja, itu pasti ada, manusiawi lah ya. Tapi ya kembali lagi kita mengingat bagaimana tanggung jawab kita karena kita nggak mudah. Rasanya punya tanggung jawab baru itu malah menambah beban di manajemen waktu aja sih. Jadi kalau ditanya pengen banyak hal ya pengen banget, tapi aku juga melihat bagaimana aku mampu nggak juga gitu. Jadi nggak cuman semena-mena langsung ikut ini itu, tapi juga lihat aku mampu nggaknya gitu. Kalau orang tuaku nggak pernah membatasi aku untuk ikut apapun, tapi yang penting nggak sampai buat aku drop gitu. Dan kalau untuk kok bisa sih gitu, ya aku nggak pernah membiarkan diri aku stuck di sini aja. Jadi kayak ayo coba lagi gitu. Ya motivasinya seperti aku bilang tadi, motivasinya tuh menjadikan diri aku sebagai motivasi kalau aku nggak mudah ada di titik ini gitu aja sih. Oke, berarti tadi skala prioritas itu penting gitu ya. Terus ngatur mood juga gitu ya. Dan tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana sih, biar nggak drop, biar nggak capek. Itu penting ya sekarang ya bagi waktunya. Oke, tadi Aritha sempat cerita juga, Aritha lagi skripsian ya, Jameders ya. Aritha ada tantangan nggak sih, kalau boleh diceritain, kan sekarang pejuang skripsi nih ya. Ada tantangan nggak? Ya tantangannya tuh nggak ngebiarin kita stuck gitu. Jadi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kita kerjakan. Yang penting itu bisa membuat kita berkembang gitu. Terus kalau untuk skripsi ya aku biasanya tuh banyak, kalau lagi malas-malasnya muncul nih ya, aku biasanya tuh ngajak teman-temanku yang memang punya semangat belajar yang luar biasa. Jadi ikut kumpul sama mereka sehingga aku tuh termotivasi juga untuk lanjut menyelesaikan itu. Terus juga melihat ini sih, kalau untuk skripsian atau mengerjakan tugas-tugas yang dan tanggung jawab yang aku jalani sekarang, ya mengingat bahwa waktu itu sangat berharga gitu. Waktu itu sangat berharga. Terus juga bagaimana kita itu
memprioritaskan hal-hal yang memang itu penting gitu. Kalau kayak skripsian kan itu memang tugas akhir ya Kak. Jadi biasanya Wajib aku ya. tuh iya untuk menyemangati aku untuk melakukan lagi. Biasanya kalau udah selesai ngajuin males revisian gitu. Nah, itu aku bisa ngajak kumpul teman-teman aku yang memang masih punya semangat belajar di situ. Jadi aku ngajak kumpul biar aku juga ikut ngerjain juga Ikut semangat gitu. ya. Ikut semangat. Terus juga ya minta motivasi sama orang tua lah. Setelah itu minta semangat, minta doa juga, minta restu sama orang tua biar sembari kita berusaha untuk menyemangatkan diri, ada doa orang tua di situ juga yang untuk biar Betul. aku tuh bisa semangat belajar gitu. Oke, itu ya berarti ya kadang males muncul gitu. Tapi ya udah berprogres aja ya. Mungkin Jamenders ada yang lagi ngerjain skripsi juga. Ya dikit-dikit gitu ya. Ya dikit-dikit. Yang penting ada aja yang dikerjain gitu ya. Meskipun cuma benerin nomor halaman. Iya, betul. Kan kadang ada yang gitu ya Rita ya. Ini ya jangan nomor halaman setiap hari yang diperbaiki ya. Ada juga isinya gitulah. Masuk ke latar belakang dan lain-lain biar berprogres gitu. Nah Rita, Arita sudah merasa semua pencapaian kamu tuh puas gak kamu dengan ya kamu mahasiswa gitu, dengan semua pencapaian kamu merasa puas tidak? Kalau semisal bisa putar waktu gitu kayaknya harusnya tuh aku bisa lebih di sini nih kemarin. Ada nggak mungkin momen-momen kayak gitu? Kalau andai aku bisa mengulang waktu ya, aku pengen lebih menikmati proses sih. Seperti jadi nggak cuman aku fokus sama hasil yang ingin aku capai, tapi lebih menikmati prosesnya dan juga pembelajaran yang bisa aku ambil dari pengalaman itu. Jadi nggak cuman hasilnya. Jadi ini juga saran sih dari teman-teman aku yang ingin masih berproses ya, teman-teman aku adik-adik yang ingin berproses, jangan terfokus sama hasil kalian, tapi karena yang terpenting bukan cuma prestasi Kak, tapi pengalaman, mahal ya, prosesnya seperti apa, pembelajaran apa yang bisa kita ambil untuk ketika kita berkompetisi ke depannya, gitu. Karena langkah akan terus berjalan gitu. Jadi jangan stuck di situ aja, jadikan banyak peluang itu menjadi suatu kesempatan kalian. Jadi jangan takut untuk mencoba lah. Jangan dengarkan omongan di sana yang meremehkan kalian mampu enggaknya. Coba aja dulu. Misalnya itu bukan ranah kalian, cari wadah di mana kalian bisa menempatkan diri gitu. Oke. Jangan fokus sama hasilnya aja ya, tapi jangan fokus sama hasilnya. prosesnya. Aku lebih pengen menikmati prosesnya. Seperti apa, karena yang ditanyakan nanti ketika kita berhadapan dengan banyak orang itu bukan cuma hasil atau prestasinya saja yang dibicarakan, tapi bagaimana sih prosesnya kamu sampai di titik itu gitu. Terus pembelajaran apa sih yang misalnya aku kalau misalnya ikut itu pembelajaran apa yang perlu aku hindari atau malah kita fokuskan di mana gitu. Itu sih yang lebih ingin aku ulang gitu. Misalnya ada kesempatan untuk mengulang waktu itu aja. Got the point. Jadi nggak pengen mengubah apapun yang aku pengen lebih semangat belajar lagi biar aku jadi juara, nggak sama sekali. Karena aku udah cukup bersyukur dengan diri aku sekarang. Meskipun sebenarnya yang kalian lihat sekarang itu banyak kegagalan yang lebih banyak di luar itu. Banyak kegagalan yang pernah aku lalui. Tapi ya jadikan kegagalan itu pembelajaran kita ke depan untuk kita semakin maju, semakin berkembang ke depan, karena pengalaman itu juga bagian dari proses kita menghargai diri kita. Ya gagal nggak apa-apa ya. Gagal nggak apa-apa. Banyak sih dia itu biasa itu sih. Biasa ya, namanya kompetisi, namanya berlomba gitu ya. Gagal pasti ada gitu. Tapi gimana caranya bangkit dan ya udah gitu. Apalagi nih yang mau dituju gitu sampai bisa dapat tujuannya. Oke. Arita. Tadi Arita singgung keluarga pasti berperan banget ya. Seberapa besar peran keluarga buat kamu? Aduh, kalau ditanya besar enggaknya mungkin terutama paling penting lah. Paling penting keluarga malah. Karena mereka yang selalu mensupport aku akan banyak hal. Mungkin ketika aku nggak diizinin ya, karena izin orang tua itu nomor satu Kak. Nomor satu. Ketika aku mau ikut kompetisi apapun, aku pasti minta izin dulu sama orang tua aku. Kalau nggak diizin, nggak aku lakuin. Meskipun itu sesuai dengan ranahku. Nggak tahu kenapa aku restu orang tua, terutama restu ibu itu paling penting buat aku. Dengan alasan apapun, meskipun aku sudah berjuang di situ,
Kebetulan aku dulu sempat lolos juga Kak kedokteran di ya kedokteran di Malang. Cuman aku nggak ambil karena tiba-tiba restu orang tua aku berubah dan orang tua aku nggak mengizinkan aku untuk lanjut. Jadi jujur aku cukup sakit di situ ya, cukup karena aku perjuangannya tuh nggak mudah dari titik itu Kak. Sampai aku keterima tuh nggak mudah sama sekali. Wah, walaupun harus sama sekali sampai aku sempat melawan restu orang tua aku sampai aku nggak ada di Malang tuh tanpa apa ya kayak tanpa izin orang tua aku karena udah selesai semua cari kosan sampai orang tua sudah aku, sampai di tahap itu. iya ya sampai orang tua aku bisnisnya sampai pindah dari tokonya tuh pindah dari Jakarta pindah ke Malang, itu kan aku yang lolos di sana. Dan ternyata ketika sudah semuanya cukup prepare nih udah siap semua, ternyata orang tua aku tiba-tiba berubah untuk nggak merestui aku untuk jauh dari Sumenep. Jadi ya udah aku udah ngikut, ternyata rencana Allah dan juga doa orang tua tuh bener apa ya mustajab banget lah ya. Ternyata aku meskipun nggak ada di tempat dimana yang aku inginkan, tapi aku mendapatkan hasil yang nggak juga di luar dari yang nggak aku inginkan, tapi aku tetap terus berkembang gitu meskipun nggak sesuai sama ranahku dulu gitu, karena restu mereka tuh sangat luar biasa buat aku. Jadi di antara banyaknya usaha yang aku lakuin, tanpa doa mereka, tanpa restu mereka, aku kayaknya lebih sulit untuk fokus dalam hal apapun. Itu aja. Arita, ternyata ada cerita itu ya di balik perjuangan kamu juga. Berarti awalnya kamu pun sempat keterima di salah satu universitas yang mungkin itu harapan kamu pada awalnya gitu, kedokteran jurusan. Awalnya ngedukung banget Kak. Itu di luar prediksi aku sih, karena yang bahkan kan ketika pendaftaran pun bayar kan ya Kak ya. Dan kebetulan semuanya kalau masalah pendidikan memang orang tua aku yang bayar. Jadi nenek sama kakek aku ya. Kebetulan aku anak broken home. Jadi memang yang ngerawat aku nenek sama kakek aku. Jadi mereka yang waktu itu ngebiayain aku ya ngizinin seperti halnya orang tua yang memang merestui anaknya kuliah di luar gitu. Ternyata setelah keterima malah nggak boleh gitu, malah berubah pikirannya. Wah itu sangat kayak gitu. Sedih banget ya. Iya sedih banget karena benar-benar perjuangannya nggak mudah Kak. Bukan tiba-tiba aku daftar langsung keterima gitu. Karena di situ juga ada tesnya kan gitu. Ada bukan cuma materi lah yang dikeluarin. Wah itu karena makanya aku bilang pas aku kuliah di awal tuh ya udah aku ikut kuliah seperti biasa aja, nggak terlalu fokus aja gitu ya, nggak mikirin aku ingin berkompetisi ini, pengen berprestasi seperti ini, nggak sama sekali. Karena ya satu karena udah sakit hati ya, dan orang tua aku tuh nggak mau tahu setelah mereka nggak ngerestuin, nggak mau tahu, pokoknya kamu di sini gitu. Di sini. Udah mau dengan alasan apapun, aku mau jungkir balik pun, mau cari uang sendiri pun nggak mungkin dapat restu mereka. Ya sampai restu mereka yang membawa aku ya ini gitu. Jadi nggak harus sesuai sama yang kita inginkan sih, nggak semua hal yang kita inginkan itu baik untuk kita ternyata Allah mempunyai prepare yang lebih baik untuk kita. Orang tua kita tuh restunya tuh benar-benar luar biasa, karena belum tentu ketika aku memilih untuk terus di luar Kak, mungkin doa orang tua aku mungkin nggak begitu terjabah seperti sekarang gitu loh. Ridhonya ada belum di tentu sini menjadi Rita sekarang gitu. Mungkin aku terkalahkan sama teman-temanku yang lebih luar biasa restunya dari orang tuanya, karena restu itu terutama sih penting banget. Itu poinnya. Poin utama. Ya kadang yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, dan ridho Allah ya ada di ridho orang tua. Betul sekali. Dan itu yang menjadikan Arita sampai ada di titik ini Jameders. Jadi apapun itu, mungkin teman-teman ada di posisi yang sama mungkin dengan Arita, intinya tetap semangat, tetap berjuang gitu. Intinya teman-teman ya ridhonya kalian itu ada di ridho orang tua. Insya Allah dengan kalian mengikuti restunya, mengikuti ridhonya, kalian akan bersinar dimanapun kalian berada. Dari Arita ya. Betul.
Wah, luar biasa, Masya Allah banget Arita ceritanya. Aku juga jadi terharu, tapi ya salut banget dengan cerita di balik itu ya. Mungkin ini juga gak pernah di-spill Arita di mana-mana ya. Ya gak pernah sih. Ini diceritain spesial di sini. Bawahnya sedih terus Kak, kalau misalnya Iya, kita bercerita tentang keluarga, tentang orang tua, wah itu langsung gak bisa tuh, gak bisa ketahan kalau misalnya rasa sedihnya, rasa harunya tuh, aduh gak bisa lah pokoknya. Jadi aku selalu menghindari topik itu. Sorry banget ya aku nanyain ini ya. Wah, tapi itu biar buat pembelajaran buat mereka semua yang mungkin yang nonton, bahwa sepenting itu gitu loh bagi Rita gitu. Thank you for sharing Arita. Oke, Arita, kita nggak kerasa udah cerita panjang lebar kemana-mana. Kalau kamu bisa ngasih pesan nih buat Jamenders, kamu bisa lihat ke kamera juga nanti apa yang pingin kamu sampaikan gitu ya, pelajaran berharga mungkin yang ingin kamu sampaikan ke mereka gitu. Ada yang tadi selain yang kamu udah ceritain gitu, pesan-pesan apa nih biar mereka mungkin mengikuti jejak kamu untuk terus semangat berproses dan sampai nanti mungkin mereka menjadi Arita-Arita lain di luar sana. Silakan Arita. Oke, kalau pesannya ya intinya buat kalian jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut gagal, jangan terlalu mengkhawatirkan omongan-omongan orang di luar sana yang mencemooh kamu, yang meremehkan kamu. Jangan pernah berpikir itu. Jangan pernah takut untuk berkompetisi dengan banyak orang, karena yakini bahwa kompetisi adalah jalur yang paling cepat untuk kita paham sampai mana pengetahuan dan mental kita diuji gitu. Terus dan juga jangan pernah meremehkan waktu, manfaatkan waktu sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Langkah kecil apapun akan mampu merubahmu gitu. Dan kalau soal pendidikan, selama kalian masih bisa untuk terus menuntut ilmu dan berpendidikan, teruslah untuk belajar. Jangan pernah merasa cukup untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena hanya dengan berpendidikan kita mampu merubah apapun yang ada dalam diri kita maupun lingkungan kita gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, carilah banyak kesempatan, carilah banyak peluang, karena kesempatan tidak akan datang begitu saja tanpa kamu mencari peluang dari kesempatan itu. Jadikan banyak peluang menjadi kesempatan terbaik buat kalian, kasihlah yang terbaik. Dan kataku tadi Kak, setiap kalian melangkah jangan terfokus sama hasilnya saja, tapi fokuslah juga bagaimana proses yang akan kalian jalani, nikmati proses itu dan ambil banyak pelajaran dari setiap langkah yang akan kamu jalani. Itu aja. Luar biasa Rita, keren banget. Semoga menginspirasi ya buat yang nonton, yang mau mengikuti jejak Arita selanjutnya. Arita, what's next gitu? Apa target kamu setelah ini? Semoga kita doain bareng-bareng ya, semoga Arita lancar dengan sidangnya, nanti sampai lulus dapat gelarnya. Apa setelah itu yang mau kamu capai? Tentu kalau pencapaian ya, di luar dari pencapaian yang sudah aku capai sampai saat ini, tentunya aku ingin mempunyai impact lah ke depan. Aku bisa lebih berkontribusi lebih banyak lagi, terus juga terfokus sama jurusan aku sekarang, pendidikan kesehatan ya, di kebidanan dan pemberdayaan perempuan seperti apa, lebih prihatin dan melihat isu-isu penting yang perlu kita angkat di situ, tentang kesetaraan gender, tentang pendidikan, hak perempuan di situ, tentang pemberdayaan perempuan juga di situ. Ingin aku fokus ke situ dan ikut banyak proyek-proyek sosial yang mampu berdampak lebih besar nantinya kepada masyarakat dan memberikan impact yang baik buat diri aku sendiri ya, untuk lebih berkontribusi lebih luas lagi ke depan dengan ikut-ikut ya proyek sosial yang lebih luas lagi, sehingga aku bisa bertemu dengan banyak orang dan juga banyak belajar dari mereka. Dan kedepannya ingin fokus ke pendidikan juga sih Kak. Jadi fokus sama pendidikanku untuk lanjut ke studi selanjutnya. Amin, amin. Lanjut S2 ya. Amin, 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 amin.
Amin amin. Wah, berarti tadi semoga apapun yang Arita tuju, apapun yang Arita mau capai setelah ini, dan tadi ternyata Arita masih ingin terus berdampak ya. Itu yang luar biasanya. Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Untuk orang lain. Iya, apapun bidang kita nanti Arita dengan bidang pemberdayaan perempuannya, kesehatannya, Arita ya Kartini masak ini teman-teman ya, Marlena masak ini, nanti Arita mau terus berdampak. Kita doakan bersama ya, semoga lancar studinya juga nanti, semisal lanjut, amin amin. Oke, Arita aku mau ngucapin makasih banyak. Iya. Makasih banyak, Arita sudah main ke sini, sama-sama. Ngobrol bareng Rita. Sama-sama, seru banget ya Jameder semua ya. Kita dapat banyak hal, kita dapat banyak pelajaran, dan pastinya menginspirasi teman-teman Jameder semua yang lagi nonton. Intinya beberapa hal yang tadi aku nangkap dari Arita, kita tuh jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal tuh nggak apa-apa ya Arita ya. Gagal nggak apa-apa, coba lagi, ibarat gagal 1000 kali, bangkit 1001 kali gitu ya. Lebih banyak bangkitnya daripada gagalnya. Karena gagal ya pasti akan ada. Sama tadi poin penting yang Arita notes, highlight juga adalah jangan pernah fokus sama hasil aja. Tapi gimana caranya kita nikmatin prosesnya, itu poin yang luar biasa, itu poin yang penting. Karena prosesnya itu mahal teman-teman, pengalaman lah, koneksi yang teman-teman dapatin, networking, pembelajaran, itu yang mahal kata Arita tadi ya. Dan restu orang tua. Apapun bidang kalian, apapun yang mau kalian tuju, apapun cita-cita kalian, apapun goals kalian, restu orang tua itu tetap kita prioritaskan. Jadi apapun ridho mereka di mana gitu. Ya udah, kita sebagai anak manut gitu, insya Allah dimanapun kalian berada, kalian akan bersinar gitu ya teman-teman. Luar biasa. Itu yang aku tangkap dari sharing aku sama Arita. Sekali lagi makasih banyak Arita. Makasih juga Kak Maya. Makasih banyak ya Jameder semua yang udah nonton. Aku mau bilang juga nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat nih ngasih konten-konten buat kalian semua yang lagi nonton. Dan semoga juga konten-konten kita menginspirasi kalian semua yang ada di sini, yang ada dimanapun kalian lagi nonton ya. Semoga makin semangat apapun yang kalian tuju, yang mungkin lagi skripsian juga kayak Arita, semoga semangat ya Arita ya. Semoga ada Arita-Arita lain di luar sana yang bisa mengikuti jejak Arita yang kita undang sekarang di podcast ini. Oke, sampai jumpa Jameder semua yang lagi nonton Janitra Media, informasi yang menginspirasi. Aku Nabila Maya Faiza, pamit undur diri. Terima kasih semua.